Oke, teman-teman udah tahu ya, fase 2 itu nama lainnya adalah anatomical adaptasi. Ya, di fase 2 ini udah jelas lanjutan dari si fase 1. Lanjutan dari fase 1 yang kemarin kita sudah sempat bahas, yang di pretest juga kita sudah bahas lagi perihal apa sih manfaatnya CKC atau OKC exercise. Jadi di situ kita bisa tempatin kira-kira kita pakai closed chain kah atau pakai open chain. Terus yang kedua, full flexion atau full extension yang diutamakan pada fase 1. Alasannya apa? Kalau bisa dapat dua-duanya sih bagus, cuma yang paling diutamain adalah yang diutamain dari awal adalah full extension. Targetnya supaya kita bisa dapat kontraksi si quadricep yang sudah adekuat untuk persiapan jalan, karena di jalan sudah kita butuh heel strike. Kalau full flexion-nya graduasi aja sampai ke full. Terus program fase 1 pun juga kalian sudah bisa menentukan si misalkan Faradik untuk apa, terus electrical stimulation buat apa, isometric buat apa, terus ada joint mobilization-nya, terus ada melatih proprioception-nya sudah ada, dan integumennya sudah ada. Jadi itu si fase 1. Karena masih fase akut. Targetnya ya jelas inflamasi. Oke, di fase kedua kita bahas perihal anatomical adaptasi nih. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, berapa lama sih kira-kira graf ACL ini bisa rigid di dalam badan kita, di dalam badan si pasien? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? 9 sampai 12 bulan, Bang, kalau nggak salah. 9 sampai 12 bulan. 2 tahun. 2 tahun, Bang. Oh, ada yang bilang juga 2 tahun. Oke, next slide. Ya, ini healing prosesnya. Jadi, kalau kita kemarin udah bahas fase akut, kita bahas perihal inflamasi, sama impairment di awal pasca operasi, sekarang kita tinggal bahas healing proses. Ya. Berapa lama sih si ligamen barunya itu recovery sampai benar-benar dia dari tendon diambil terus jadi ligamen, dengan kita harus perhatikan gimana dia ada burhole-nya, ada lubang di tulangnya, dengan dia juga ada titanium di dalamnya, dan kita tidak tahu apa efek sampingnya, kita bisa lihat di sini. Jadi graf ligamen itu yang robek aja tuh butuh waktu 1 bulan, itu pun grade 1. Jadi nggak aneh kalau misalkan orang sprain ankle sebenarnya recovery bisa 1-2 bulan untuk atlet ya. Tapi kalau misalkan untuk orang kasarnya bukan atlet berprestasi, pasti mereka cuma sampai sebatas nyeri hilang sudah. Terus kalau misalnya kita bahas ligamen graf ya, kita butuh waktu itu paling enggak 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Itu banyak alasannya. Dalam arti healing prosesnya. Terus yang kedua, kapan sih si pasien itu dibolehkan olahraga? Ada yang tahu pasien ACL boleh olahraga kapan? Berapa? 6 bulan. Oke, kalau untuk berpartisipasi olahraga dalam arti di luar rumah ya, dalam arti gitu, dia boleh sepedahan tuh, ntar fase 2 boleh sepedahan. Targetnya masih untuk aktif ROM sama kardiovaskular. Terus nanti dia boleh sepeda yang bukan statis kapan nih? Bolehnya nanti setelah dia
masuk bulan ke-5. Boleh gabung ke olahraga tuh kapan? Boleh masuk ntar bulan ke-6. Tapi olahraganya hanya buat individual, yang tidak ada kontak dan tidak ada gerakan yang belum disarankan oleh si fisioterapis. Karena kita nggak bisa jadi patokan selama 6 bulan itu dia recovery-nya on the track atau tidak gitu loh. Sama kayak kemarin kita di awal bahas, kalau misalkan dia habis operasi, dia nganggur dulu 1 bulan, baru mulai fisio, ya kan kita belum tahu dia mulainya di kapan. Nyelesain fase 1-nya kapan. Ngejar ketinggalannya, atau misalkan kemarin ada yang sisa, atau yang kurang itu kapan kita kejarnya bisa berapa lama. Ya, tapi normalnya kalau misalkan si pasiennya on the track, minimal dia sudah boleh olahraga tuh bulan ke-6. Dan itu pun tidak ada body contact. Namanya return to participation. Ya, kita bukan bahas return to sport, tapi return participation itu bulan ke-6. Oke, karena di sini kita lihat ligamen graft itu healingnya paling nggak mulai dari 2 bulan sampai ke bulan tahun ke-2. Karena dilihat juga dari bone healing. Bone healingnya itu mulai kapan? Bone healing itu mulai dari minggu ke-5 sampai ke 3 bulan. Karena kalau misalnya kita bahas, balik lagi, kita ingat-ingat perihal materi fraktur lower extremity, dia mulai timbul kalus itu berapa minggu. Ya, jadi sama, kontak center ke situ. Karena si ligamen yang baru itu kan di dalam tulang, disambungnya di dalam tulang. Jadi kita juga harus pikirin gimana si bone-nya aman atau tidak. Oke, next. Oke, ini yang kita lihat nih. Jadi minggu ke-6 sampai minggu ke-8 masih fase proliferasi. Nanti mulai masuk ke 12 itu berarti 3 bulan kan? 3 bulan sampai ke 18 bulan, 2 tahun itu udah mulai remodeling. Jadi di fase awal ini, 4 minggu pertama ini, kita masih harus sabar-sabar. Jadi jangan sekedar, oh si pasien 2 minggu nekuk sama lurusnya udah bisa full, nyerinya juga sudah berkurang, bengkaknya sudah nggak ada, boleh nih olahraga. Enggak juga. Jadi bukan sekedar kita bilang, kalau kemarin kita sempat bahas, jangan berpatokan dengan waktu. Misalkan fase 1 itu 0 sampai 1 bulan, 4 minggu. Boleh berpatokan seperti itu, cuma kita lihat dari sisi kondisi si pasien. Cuma jangan terlalu ekstrim juga. Kalau misalkan kita lihat kondisi si pasiennya bagus, boleh nih langsung nih, oh dia udah 1 bulan udah bagus, udah bisa jogging nih kayaknya nih, masalahnya bengkaknya nggak ada. Patokannya ya ke situ. Tapi tetap kita harus perihal healing proses. Karena kalau misalkan terlalu cepat, yang ada malah dia lebih gampang untuk re-rupture atau putus lagi. Oke, next slide. Balik lagi, kalau kita mau masuk fase berikutnya, seperti sama kita lihat pasien baru atau misalkan pasien lanjutan, di mana adanya assessment atau reassessment terhadap kondisi yang sekarang. Apakah si pasien sudah bisa naik beban atau naikkan tingkat aktivitasnya atau naik tingkat gymnya, ntar kita cek. Misalkan kalau kita assessment di fase 2, anamnesa, apa yang kita tanya? Menurut teman-teman apa yang kita tanya ke si pasien? Masih nyeri apa enggak? Betul. Kita tanya perihal selama aktivitas masih timbulin adanya nyeri atau tidak. Ada lagi? Rasa goyang atau enggak? Kenapa? Rasa goyang atau enggak? Terasa goyang atau tidak? Boleh. Merasa tidak stabil atau enggak, karena kasarnya mungkin beberapa pasien kadang masih suka ngerasain giving way-nya, baik itu karena pola jalannya yang masih salah atau memang adanya sprain pada si graf yang baru, bisa jadi. Oke, ada lagi?
Tadi dari Dimas sudah ada perihal ada nyeri atau tidak selama aktivitas, karena dia sudah boleh jalan, sudah boleh naik tangga, jadi aktivitas sehari-hari itu sudah boleh. Ada lagi? Kita boleh aja tanya sama si pasien, Pak atau Bu, terakhir kontrol kapan? Bagaimana indikasi dari si dokter? Jadi itu tetap, makanya dari awal kan kita juga sepakat bahwa kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus komunikasi dengan si dokter gitu. Bagaimana menurut si dokter? Karena si dokter pasti di fase 2 ini kasarnya 4 sampai minggu ke-6 dia sudah mulai ngetes perihal stabilisasinya si ACL, apa grafnya masih stabil atau tidak. Terus apalagi nih kita assessment nih, ada antropometri. Kita bahas perihal swellingnya gimana si bengkak. Si bengkak yang sudah sempat turun, timbul lagi atau tidak. Baru nggak nih bengkaknya nih, jangan-jangan. Kalau sudah boleh jalan, ternyata si pasien malah jalannya kebanyakan. Akhirnya timbulin bengkak baru. Boleh nggak kita masukin ke fase 2? Tunggu sampai si bengkaknya ini turun. Karena sebenarnya sudah sempat turun. Kita harus curiga nih, timbulnya bengkak yang baru ini karena apa? Karena di fase 1 pun setelah dia lulus tes, kita juga harus edukasi lagi ke si pasien. Boleh jalan, tapi dalam batas hanya untuk kegiatan normal. Jangan langsung istilahnya boleh jalan, kota juga tidak di lockdown, boleh jalan-jalan seenaknya gitu. Itu nggak bisa, karena kasihan si lututnya. Kondisi si ototnya belum cukup adekuat, endurance-nya juga belum bagus, akhirnya bisa efek pada si inflamasi barunya. Terus yang kedua, kita ukurnya apalagi segmental, dalam arti bagaimana lingkar quadricep, terus bagaimana juga lingkar si calf muscle, itu kita ukur lagi. Sekarang kalau misalkan kondisinya, kalau kita ukur lingkar segmen, kira-kira seharusnya dia turun atau naik skornya? Turun. Ayo, seharusnya skornya tuh waktu di fase 1, seharusnya dia turun atau naik? Turun. Kita ambil rata-rata aja nih bagi yang teman-teman sudah pernah handle pasien ACL, terutama di fase 1 dan 2-nya. Turun. Turun, Bang. Itu ada yang bilang jawabannya turun. Ada lagi? Pengalamannya sharing aja. Karena biasanya dari fase 1 transisi ke fase 2 biasanya dia akan naik skornya. Karena waktu dia sempat sleeping neuron, akhirnya tidur si ototnya, dikasih isometrik, akhirnya dia bulking lagi, timbul lagi. Tapi nanti jangan kaget, di fase 2 awal pasti dia akan turun. Karena apa? Aktivitasnya sudah akan lebih banyak latihannya. Sudah dikasih sepeda, sudah dikasih latihan kardio dengan static cycle. Dengan itu, dengan latihan tersebut, akan menurunkan kadar lemak dan kadar air dalam badan kita, sehingga massa si lower extremity itu akan menyusut. Tapi jangan kaget gitu. Kenapa saya bilang jangan kaget? Karena ini masih fase kita membakar si lemak dan cairan. Efeknya nanti akan menimbulkan si bulking lagi, building muscle lagi. Jadi ntar timbul hipertrofi, karena targetnya di fase 2 adalah hipertrofi. Ya, saya jawab duluan nih. Oke, terus yang dicek lagi apa nih? Aktif ROM sama pasif ROM. Kenapa saya masih di sini tulis perihal boleh adanya pasif ROM? Ada yang bisa jawab? Aktif ROM-nya kita tes seperti apa, pasif ROM-nya seperti apa. Yang seharusnya boleh aja sebelum fase 2 tuh, di fase 1 si pasien sudah boleh full.
Nah, kalau misalkan saya Pasif bilang ROM buat Anvil, Bang. oke, pasif ROM buat kita tahu Anvil-nya. Anvil. Anvil-nya si pasien, misalkan dia nekuk nih udah selama 4 minggu, dia belum bisa full. Karena apa? Normalnya juga kita kalau misalkan narik kontraksi, misalkan dengan posisi heel slide atau wall slide, kita tarik dengan hamstring aktivasi, itu dia juga nggak bakalan bisa langsung ke full. Ya, karena si otot juga ada maksimal ROM-nya untuk aktif. Makanya kadang kita boleh kasih pasif untuk kita ngetes, ini ROM-nya seharusnya apa? Soft kah? Atau ntar rasanya firm kah? Atau bisa jadi malah ada yang timbul sampai ke hard. Nah, di sini ntar kita juga bisa tentuin mobilisasi apa yang kita nanti bisa pakai. Kalau misalkan dia aktif ROM sudah bisa full, dia sujud duduk di antara dua sujud juga bisa full, normal tidak ada sakit, ya alhamdulillah puji Tuhan, kita nggak perlu pasif lagi karena sudah bagus. Tapi kalau misalkan kita pas lagi kita tes aktif ROM ternyata dia masih jauh, kita tes dia dengan pasif ROM. Ya buat tahu kira-kira apa yang bisa bikin dia tidak bisa full ROM, baik itu pun flexion ataupun extension. Jadi boleh pasif. Ya. Terus yang ketiga ada manual muscle test. Tetap kita tes lagi. Dari nilai otot 1, 2, 3, sekarang kita butuh dia sampai ke nilai 4 dan 5 nanti di fase 2. Terus yang keempat itu gait analysis, jalannya sudah baik atau belum. Karena tes kemarin kita sudah ingat fase 1 clearance-nya itu dengan single leg balance dengan gait pre-training. Ya, jadi kita lihat balance-nya sudah bagus atau tidak, terus jalannya seperti apa. Nah, di fase 2 kita harus tegasin nih, yang namanya balance sama stabilisasi itu beda nggak? Balance dengan stability itu beda atau tidak? Ada yang bisa jawab? Beda nggak sih stabilisasi sama seimbang? Iya. Kalau beda, apa bedanya? Bisa dijelaskan. Ada yang mau jawab, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Bedanya apa? Ada yang tahu bedanya seimbang dengan stabil itu apa? Wah, kalau nggak ada yang coba jawab, kita geser nih. Gimana, Dimas? Kalau keseimbangan itu tuh kemampuan untuk menyejajarkan segmen tubuh melawan gravitasi guna mempertahankan atau menggerakkan tubuh. Kalau stabilisasi itu untuk kemampuan sistem neuromuskular melalui kerja otot sinergis untuk menahan segmen tubuh proksimal atau distal dalam posisi diam atau mengontrol tumpuan. Baca banget. Apa-apa, paling nggak kan yang tadinya belum tahu kan jadi ada yang ngebacain jadi tahu. Oke. Nah, jadi beda ternyata atau seimbang dengan stabil. Kita bisa challenge tuh. Kita dalam arti kita ngobrol sama si pasien. Yang kita butuhin ini berdiri satu kaki bukannya si pasien tahan supaya dia nggak jatuh. Bukan cuma dalam arti dia nggak jatuh, cuma badannya goyang-goyang. Itu seimbang. Tapi kalau misalkan dia bisa diem dan ankle-nya juga diem, itu namanya stabil. Tadi sudah dibacain sama Dimas bahwa seimbang itu hanya mempertahankan supaya tidak mampu melawan gravitasi. Sedangkan kalau misalkan kita bilang
Aul, kamu udah nyampe dapat busnya? Siapa cariin? Sumpah kita tuh satu kamar bertiga tahu. Kita dengerin dulu udah Lagi nego. Sudah 1,8. Gila. Orang dia satu itu 900. Gila. Pusat perbelanjaan. Pemerintah atau temanku yang di Bandung. Jadi mangkok bakso tuh. Lagi arisan ya, Pak? Oke, nggak apa-apa. Sambil makan juga nggak ada masalah. Sambil rebahan juga. Perkumpulan Ibu P3K kayaknya. Oke, lanjut ya. Nah, kan lagi makan. Nggak apa-apa, lanjut. Sampai mana tadi ya? Stabil. Organisasi. Oke, seimbang Ya, itu terus mampu mempertahankan postur melawan gravitasi. Ya, tidak jatuh, tapi badannya goyang-goyang, mempertahankan postur. Tapi kalau misalkan stabil, dia bisa melawan gravitasi dan istilahnya memproporsionalkan posturnya. Jadi istilahnya dia tidak banyak bergerak. Ya, jadi sepakat ya, seimbang sama stabil beda ya. Lanjut. Slide berikutnya. Bang, mau nanya bang. Monggo. Kan tadi ada antropometri. Itu dibandingin sama lutut yang sehatnya bang? Yang Iya. di fase 2 ini. Dibandingkan dengan dengan kaki yang sehat dan pasien yang sama. Jadi udah beda sama-sama pasiennya juga sama, tapi bedanya misalkan kaki yang operasi, kaki kanan berarti dibandingkan dengan kaki yang kiri. Kenapa saya bilang kalau misalkan ditanya perlu nggak sih kita ukur itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Kalau menurut saya sih enggak. Jadi butuh pengukuran itu paling enggak cukup 1 bulan sekali. Karena kita tidak akan bisa melihat efek yang cukup signifikan tiap minggunya. Ya, jadi graduasi untuk pemeriksaan asesmen perihal pengukuran itu boleh sebulan sekali. Kalau misalkan kita lihat si bengkak kan gitu kasat mata, inspeksi juga akan kelihatan. Tapi akan lebih validnya kalau pas dia mau kontrol dokter per bulannya, itu kita lampirin perihal hasil pengukuran. Jadi ilmu kita pakai itu juga buat si dokter juga ngeliat, wih ini jago juga nih visionya nih. Rajin ngeceknya. Ada nilai isomnya, ada nilai antropometrinya, itu bagus. Oke, lanjut. Oh, ini tadi ya, goals-nya. Goals di fase 2 itu full range of motion. Kalau bisa, baik itu pun aktif atau pasif. Baik lagi, tapi kita lihat dulu adakah penyerta dari si ACL-nya atau tidak. Dalam arti mungkin adanya si meniscus yang robek, atau kemarin Ramdan sharing perihal cartilage defect, atau lain-lainnya. Terus flexibility-nya sudah mulai baik, dalam arti sudah boleh stretching, baik itu PNF ataupun dia self stretching itu sudah boleh. Terus body weight shifting-nya juga sudah bagus antara penekanan di kaki yang pasca operasi dengan penekanan pada kaki yang non post op. Terus target di fase 2 juga adalah membesarkan si otot berikut kekuatannya. Dan yang paling penting, target di fase 2 adalah linear dan lateral stability. Ada yang ngerti nggak nih linear sama lateral stability itu maksudnya gimana? Ayo, ada yang ngerti nggak linear dan lateral stability? Gimana? Ini yang dari Samarinda, dari Bali, dari Sumbar, dari Jateng. Dari Manado. Ada yang bisa jawab linear dan lateral stability itu apa?
Oke, linear stability itu yang ke arah depan ataupun belakang. Jadi yang garisnya satu arah, itu ke depan atau ke belakang. Kalau lateral stability itu ke samping kiri atau samping kanan. Baik kaki arah kaki yang post op atau pada kaki yang normal. Oke, ini karakteristiknya fase 2. Jadi kita akan mulai melatih body weight training, kita udah mulai melatih gym training dan stabilisasi linear dan lateral. Oke, ini body weight training artinya kita pakai berat badan sendiri. Gym kita sudah mulai pakai over limit beban, dalam arti bisa lebih dari 100% berat badan. Cuma kita bertahap naikinnya. Targetnya di fase 2 kita dengan gym ini adalah untuk overload supaya kita bisa mendapatkan hipertrofi dari otot. Terus ditambah juga di fase 2 ini adalah latihan stabilisasi, baik linear pun ataupun lateral. Oke, next. Oke, kalau misalkan kita bahas dari slide berikutnya ya, ini tadi ya, adalah individual exercise program. Kenapa saya kasih tanda tanya? Karena memang akan beda. Beda dalam arti gini, dosisnya akan beda tiap klien kita tuh pasti akan beda, walaupun beberapa programnya pasti sama ya, cuma ada beberapa indikasi yang kita juga harus perhatikan, apakah si pasien kurangnya di popliteal muscle kah, atau ntar si pasien banyak kurangnya itu di hamstringnya kah, atau banyak kurangnya di si quadricep. Jadi nanti itu yang bisa jadi perbandingan untuk menentukan program. Oke, ini dari evaluasi tadi udah sampai single leg stability, kita tes single leg squat. Kita misalkan suruh dia single leg squat minimal 20 kali dalam satu seri berturut, dengan kita lihat nilai stabilisasinya. Ingat ya, stabil bukan balance. Jadi yang dilihat adalah stabilisasinya. Terus kalau misalkan itu sudah bagus, kita tes lah skippingnya supaya kita bisa ngetes lagi apakah ada asimetrik atau tidak. Habis itu lanjut. Next slide ada. Oke, ini yang terakhir. Kalau misalkan kita bahas movement can replace many drugs, but drug can replace movement. Jadi targetnya kita sebagai fisioterapi ya baik lagi yang namanya function dan movement. Jadi kalau misalnya kita bahas movement-nya, ya kita juga harus bahas function-nya. Kalau misalnya kita bilang, oh ini si pasien udah bisa movement kok, udah bisa bergerak, tapi gerakannya fungsional atau tidak, ya. Jadi demikian presentasi dari saya. Saya harap ada yang tanya, tapi kalau nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa. Jika ada yang mau sharing juga monggo.